Di sebuah rumah sakit, dua pria yang sedang sakit parah ditempatkan bersama dalam suatu ruangan. Salah satu dari mereka diperbolehkan duduk 1 jam setiap harinya untuk membantu mengeringkan cairan dari paru-parunya. Tempat tidurnya berada tepat di sebelah jendela yang ada di ruangan itu. Pria yang lain hanya bisa berbaring sepanjang hari di sisi lain ruangan. Mereka bercerita berjam-jam tanpa henti. Bercerita tentang istri dan keluarga di rumah, pekerjaan dan keterkaitan mereka dalam pelayanan militer, termasuk tempat-tempat mereka pergi berlibur. Dan setiap sore, ketika pria yang tempat tidurnya berada di samping jendela diperbolehkan duduk, dia akan menghabiskan waktu untuk menceritakan kepada rekan sekamarnya tentang semua hal yang dapat dilihat dari luar jendela kepada pria yang berada di sisi lain ruangan. Pria yang berada di sisi ruangan merasa hidup selama periode 1 jam itu. Pada saat itu dunianya akan terasa luas dan dimeriahkan oleh berbagai aktivitas dan warna-warni dunia luar. Dari jendela itu dapat terlihat sebuah taman dengan danau yang indah, bebek dan angsa berenang, sementara anak-anak bermain dengan perahu mainan mereka. Sepasang kekasih berjalan bergandengan tangan dengan bunga-bunga yang berwarna-warni serupa pelangi. Pohon tua tumbuh anggun di halaman dan di kejauhan terlihat pemandangan indah dari gedung-gedung perkotaan. Pria di sebelah jendela menjelaskan dengan detail dan pria di sisi lain ruangan akan menutup mata dan membayangkan pemandangan indah tersebut. Pada suatu sore yang indah, pria di sebelah jendela menceritakan sebuah parade yang sedang melintas. Walaupun pria di sisi lain ruangan tidak dapat mendengar suaranya, dia dapat melihat dalam bayangan apa yang diceritakan oleh pria di sisi jendela. Hari-hari berganti dan minggu-minggu berlalu. Pada suatu pagi, suster datang membawakan air untuk mandi dan dia menemukan pria di sisi jendela meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Suster itu sangat sedih dan memanggil pegawai rumah sakit untuk membawa jenazahnya. Setelah beberapa saat, pria di sisi lain ruangan meminta apakah dia bisa pindah ke samping jendela. Suster menyetujui permintaan pria itu. Akhirnya dia bisa menikmati pemandangan indah dengan mata kepalanya sendiri. Dia mencoba melongok untuk dengan hati-hati keluar jendela itu. Jendela itu ternyata menghadap ke sebuah tembok kosong. Pria itu bertanya kira-kira apa yang membuat almarhum teman sekamarnya menceritakan semua hal indah di luar jendela itu. Suster menjawab bahwa bekas teman sekamar Anda buta dan dia bahkan tidak bisa melihat tembok di luar. Mungkin dia hanya ingin menyemangatimu, kata suster. Kebaikan hati dan imajinasi dapat menciptakan keindahan bahkan di tempat yang paling tak terduga.